Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi di channel Penjelajah Lele Nusantara. Apa kabar semua teman-teman semua, pemirsa semua yang ada yang sedang nonton, yang ada di HP Android, HP apa dan lain sebagainya, atau di PC juga ya enggak? YouTube ini mudah-mudahan teman-teman nonton di sini bermanfaat dan bisa menginspirasi semua masyarakat khususnya di Nusantara kita ini dan tidak menyesatkan. Oke, pokoknya intinya adalah motivasi saya adalah membuat channel YouTube ini jangan sampai para pembudidaya lele. Jadi saya pembudidaya lele, saya adalah petani. Ya, petani. Jadi buat teman-teman, kenapa saya jangan ibarat kata jangan salah kaprah nih, saya bikin channel kayak gini, saya bikin kayak gini biar bagaimana supaya para petani atau kita semua yang para pembudidaya itu tidak tersesat, maksudnya tidak terbuai oleh mimpi medsos. Nah, jadi hari ini saya pengen ngebahas yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan itu bukan plasma. Ya, saya jelaskan lagi. Kemitraan itu bukan plasma, tapi kemitraan itu adalah beli bibit dari kita dengan presis yang kami ajukan, deal-dealan, dan nanti hasil panennya pun kami akan beli. Kalau kolom terpal 18.000. Ya, kalau kolom terpal 18.000 karena full pellet ya. Itu 18.000 dan terhitung kok HPP-nya. Kalau bisa nanti saya langsung survei langsung, kita deal-dealan dan lain sebagainya. Baru nanti metode Abah Haji Nasruddin saya akan tularkan. Jadi ibarat kata gini, mitra bukan sembarang mitra. Jadi mitra itu dibina juga. Jadi sebelum tebar bibit kami kasih herbal dulu. Jadi kasih herbal, si airnya kita kasih herbal, lalu si bibitnya baru kita tebar. Ya, terus ketika nanti sudah kita bina, lalu HPP-nya masuk gak, terus margin pemasukannya seperti apa, nanti itu pun teman-teman pun tahu. Mungkin banyak juga yang di luar sana yang sudah mengerti HPP pengeluarannya dan margin pemasukannya, tapi kami hanya metodenya aja. Metodenya kudu yang baik dan benar. Maksudnya adalah gini, jangan sekali-kali tebar padat. Kalau saya, ya entah yang lain, sabodo aing mah teu peduli lah, inti nama kitu bae lah, gitu ya. Pokoknya jangan tebar padat. Kalau SOP dari kita adalah diameter 2 800 ekor. Diameter 2, kalau saya kan penjual kolam bulat juga ya. Diameter 2 800 ekor. Bisa sampai 1000. Dah, itu udah maksimal. Nah, kalau misalkan diameter 3, ya, diameter 3, lingkaran ketiga itu adalah 1.500 ekor. 1.500 ekor. Lah kok Bang, ruang lingkupnya kan masih banyak. Terus si lelenya kan masih lega banget Bang. Emang ketika si lele itu ruang lingkupnya semakin luas, berarti si lele itu akan semakin cepat pertumbuhannya. Dan analoginya gini, kalau misalkan di ruang lingkup yang padat, pasti kanibalisme pun itu akan sangat tinggi. Yang pertama, dan yang kedua, kalau misalkan dia padat, ya kan, tebar padat, pasti kita sortir kan. Ikan kalau disortir, mohon maaf, kalau disortir, ketika dia sortir kan, misalkan bak sortir nih, lele itu tidak punya sisik. Ketika lele tidak punya sisik, lalu kena bak sortir atau kita ada kesalahan di situ, ya kan? Nah itu lele itu ketika itu lecet, lalu disitulah mulainya penyakit. Ketika disortir, ikan lele stres, 1 hari, 2 hari, 1 hari dipuasakan, besoknya juga mungkin nafsu makannya atau keinginan makannya pun berkurang. Otomatis ketika lele 1 hari nggak dikasih makan, 2 hari nggak dikasih makan, itu pun molor hasil panennya. Maksudnya jangka waktu panennya pun akan molor, bahasanya akan mundur lagi gitu. Makanya di metode kita adalah diameter 2 itu paling maksimal 1.000 ekor. Diameter 3 1.500 ekor sampai dengan 2.000. Itu udah maksimal banget ya gitu. Jadi kalau safety-nya, amannya, kerennya
itu di diameter 2 800 ekor, diameter 3 1.500 ekor. 1.500 ekor. Lah bang, terus kapan saya kepulangan modalnya kalau gitu? Kan pertanyaan kan gitu ya. Kapan kita kepulangan modalnya? Belum kolam yang 1.900.000. Kalau saya jujur 1.900.000 karena kolam sekarang naik. Ya, UR saya naik soalnya. Kan kemarin 1.800.000 sudah plus pemasangan, sekarang 1.900.000 sudah plus pemasangan semuanya. Nah, kolamnya sekian, ininya sekian. Lah, kolam mah aset, brother. Kolam mah aset, bukan dibilang ibarat kata itu perputaran modal, bukan. Kolam mah aset. Kolam itu bisa sekitar 5-8 tahun tergantung pemakaian, kan gitu. Ketika kita mau panen besar, berarti harus si kolamnya pun, kapasitas dan fasilitas kolamnya pun harus banyak. Kayak gitu. Yang diputar itu adalah bibit dan pakannya. Yang diputar, karena lele itu panennya paling maksimal kalau di ukuran 78 ya, 78 itu di 90 hari. Walaupun metode kita ketika pas tebar padat di 70 hari atau 2,5 bulan itu udah panen pertama. Bahasanya adalah sortir panen. Nah pasti ada periode kedua gitu loh. Periode keduanya itu di 90 hari. Sisanya lah intinya gitu. Kalau panen pertama biasanya dapat 6, 7, 8 ya. 9 pasti ada. Nah, panen pertama tuh 6, 7, 8 per kilonya ya. 6, 7, 8 ekor per kilonya. Nah, ketika panen kedua pasti ada juga 6, 7, 8, 9, 10. Itu pasti ada. Kayak gitu. Jadi, so buat teman-teman, kenapa sih saya mitra? Karena banyak banget yang traumatis. Jadi kalau teman-teman mau belajar atau mau sharing dulu gitu kan, silakan aja. Kebetulan nanti di bulan depan saya sudah ada di Pamulang. Di Pamulang. Yang udah saya pernah posting tuh ya kan, kolam yang lama tertidur. Insya Allah ya di bulan Februari. Nah di situ buat sharing-sharing dan lain sebagainya gitu. Terus metode kita yang saya bilang tadi, jadi cuman hanya sortir panen lah. Kita nggak sortir per 2 minggu, nggak. Karena saya tidak menganjurkan tebar padat. Terus selanjutnya adalah buat teman-teman semua, misalkan nggak yakin nih, yakin nggak sih mas panennya diangkut serius? Ketika udah ada keseriusan kita MOU juga nggak masalah. Maksudnya perjanjiannya gini, ketika nanti bibit dari kita itu bisa panen kita yang ngambil gitu. Bibitnya aja nggak apa-apa, tapi asalkan jangan apa ya, jangan ada kecurangan dalam memberikan pakan, nanti nggak berkah. Jangan ada kecurangan dalam memberikan pakan. Jadi bedalah ketika lele itu pakannya pelet dengan pakannya misalkan roti gitu kan. Banyaklah pemainnya lele juga, saya juga ngakuin kok gitu kan. Banyak banget lah gitu. Nah, jadi pada intinya adalah saya dan partner saya gitu kan, partner saya Bang Rijal Mauli gitu kan, kami mengusahakan untuk para pembudidaya itu bisa hasilnya maksimal dan tidak ada namanya traumatis dalam budidaya, karena banyak banget gitu. Misalkan paket 5.000 gitu kan, paket 5.000 bibitnya 5.000 misalkan, misalkan beli bibit 5.000 berarti pakannya tuh habisnya berapa gitu. Nanti kita bina, maksudnya kita apa ya, kita ngobrol sharing bagaimana HPP pengeluarannya dan margin pemasukannya, semuanya seperti itu ya. Oke, mantap, sip. Jangan pernah bosan, jangan pernah kapok. Komen aja di channel kita di Penjelajah Lele Nusantara, dan jangan pernah berputus asa. Ingat, jika kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah. Kalau kata-kata itu mengingatkan kepada seseorang.
Dan jangan bilang saya sukses. Jangan bilang saya sukses. Jangan bilang kita jangan mau dibilang sukses. Karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.